Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, bertemu kembali hari ini dengan saya di mata pelajaran PPKN yang pada hari ini kita sudah masuk pada bab ketiga, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, banyak pertanyaan minggu yang lalu yang sudah disampaikan kepada saya, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa menjawab seluruh pertanyaan dari kalian semua. Negara kita, negara Indonesia, menjadi berdaulat itu karena kita, ya, melalui para pendiri bangsa ini menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, sekali lagi, sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka ketika proklamasi dibacakan dan diakui oleh negara-negara lain, maka berdirilah sebuah negara baru, ya, yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, apa yang dimaksud kedaulatan itu? Kedaulatan itu kalau diambil dari bahasa Arab, ya, jadi ini dari bahasa Arab. Itu bahasanya bahasa daulah, ya. Kalau dari bahasa Inggrisnya, nah ini bahasa Inggris, sovereignty, artinya adalah kekuasaan yang tertinggi. Sekali lagi, kedaulatan atau daulah atau sovereignty itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Jadi setiap negara itu pasti punya kedaulatan, ya. Menjadi negara berdaulat, menjadi negara yang berdiri dengan kaki sendiri. Artinya tidak boleh negara lain ikut campur mengurusi semua permasalahan yang ada di dalam negara kita. Ya, jadi, nah, ada di mana kekuasaan tertinggi? Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi itu? Tergantung dari negara-negara menganut seperti apa kedaulatannya. Jadi kedaulatan itu adalah suatu keadaan yang menyangkut kekuasaan yang tinggi dalam suatu negara. Itu namanya kedaulatan. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kedaulatan rakyat? Artinya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, ini kan ditegaskan oleh negara kita di dalam Undang-Undang Dasar itu jelas. Ya, negara kita itu negara yang berkedaulatan rakyat. Maka di dalam dasar negaranya juga mencantumkan kedaulatan rakyat. Ya, di sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, jelas itu, ya. Walaupun melalui perwakilan, tetapi pada intinya kekuasaan tertinggi negara Indonesia itu ada di tangan rakyat. Disebut dengan kedaulatan rakyat, maka artinya, ya, pelaksanaan kenegaraan, bagaimana menyelenggarakan sebuah negara itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu namanya kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Walaupun kita Indonesia melalui perwakilan, siapa perwakilan rakyat? Dewan Perwakilan Rakyat, atau disebut dengan, disingkat dengan
DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalamnya nanti untuk daerah namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ada dua macam kedaulatan, yang ini dilihat dari macamnya, macam-macam kedaulatan. Ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar, ya. Jadi ada kedaulatan keluar, ada kedaulatan ke dalam. Apa kedaulatan keluar? Kekuasaan negara untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Ingat, negara kita bisa bekerja sama dengan negara lain. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi, dalam hal keamanan dan sebagainya. Buktinya apa? Dalam hal ekonomi misalkan, buktinya negara-negara lain bisa menjual barangnya ke Indonesia, ya, dengan sekarang ini kan masuk pada MEA, ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, itu juga salah satu bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara lain di ASEAN. Maka produk-produk Malaysia, produk Brunei, produk Filipina, ya, produk Singapura bisa dijual di Indonesia. Demikian juga dengan produk-produk dari Indonesia bisa juga dijual, ya, diperdagangkan di negara-negara lain di ASEAN itu. Nah, itu salah satu bentuk kerjasamanya. Kemudian kedaulatan ke dalam, kekuasaan negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara. Negara lain nggak bisa ikut campur. Contohnya apa? Contohnya kemarin ketika terjadi demo, ya. Demo apa? Demo Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak sekali yang melakukan unjuk rasa, ya, menyampaikan pendapatnya. Siapa yang ngurusin? Ya, negara kita sendiri. Negara lain boleh nggak tidak ikut campur? Tidak boleh, ya. Karena apa? Karena kita punya kedaulatan ke dalam. Apalagi contohnya pandemik, ya. Boleh nggak negara ini ikut campur? Tidak bisa, ya. Bagaimana ngurusi pandemik itu? Siapa yang punya kekuasaan tertinggi? Negara kita sendiri. Kalau toh kemudian minta bantuan itu hal lain, ya. Itu dalam bentuk kerjasama. Tetapi bagaimana caranya ngurusin orang demo, bagaimana cara ngurusin pandemik, bagaimana cara ngurusin hal-hal lain di negara kita sendiri, itu negara kita sendiri yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan untuk mengatur. Nah, itu kedaulatan ke dalam, ya. Jadi kedaulatan keluar itu bagaimana kerjasama, kedaulatan ke dalam itu bagaimana kita mengatur diri sendiri. Gimana sifatnya? Nah, ini sifatnya ini, ya. Sifat kedaulatan itu yang pertama adalah tidak terbatas. Apa maksudnya tidak terbatas? Kedaulatan tertinggi itu tidak ada yang membatasi. Siapa yang membatasi? Ya. Tidak ada. Kalau kekuasaannya dibagi-bagi betul, ya. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu untuk apa? Untuk keseimbangan kekuasaan. Tetapi sifatnya tetap tidak terbatas. Jadi nggak ada yang membatasi, ya. Misalkan Indonesia berdaulat dalam bidang listrik, kemudian dibatasi oleh negara lain, kan nggak bisa. Udah 3/4 saja, nggak bisa, ya. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah bulat dan utuh, ya. Bulat dan utuh ini sifat kedaulatan yang kedua. Apa bulat? Tidak bisa dibagi-bagi. Bulat. Kalau sudah suatu negara itu berdaulat, ya sudah berdaulat saja, nggak bisa. Berdaulat dalam bidang ini saja, nggak bisa. Nanti urusan, misalkan kan ada ekonomi, ada sosial budaya, ada keamanan, ada hankam, ya, keamanan pertahanan, kemudian ada seni. Enggak, Indonesia mah hanya seni saja dikasih daulat, yang lain enggak, kan nggak bisa, ya.
Jadi utuh, bulat. Jadi begitu berdaulat ya seluruh bidang kehidupan di negara kita ini menjadi berdaulat, menjadi kekuasaan kita sendiri. Kemudian sifat yang ketiga adalah asli. Apa asli? Bukan diberikan oleh negara lain, murni. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang memberikan itu. Ya, asli, lahir. Begitu negara ada, maka kedaulatan juga ada. Kemudian yang keempat sifatnya adalah permanen, tetap. Sampai kapanpun selama negara itu ada, maka kedaulatan tetap ada, tidak bisa hilang, ya, tetap saja ada. Mau ada banyak demo, mau ada banyak apa, tetap saja negara itu tetap memiliki kedaulatan. Nah, ini sifatnya ya. Jadi kedaulatan itu sifatnya pertama tidak terbatas, kemudian bulat, kemudian utuh, ya, asli, dan permanen. Nah, sekarang teorinya, ya, sumber kedaulatan, teori kedaulatan itu, ya, sumbernya, ya. Sumbernya itu yang pertama ada disebut dengan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan, ya. Merupakan wakil Tuhan di dunia, berhak mengatur negara. Contohnya mana? Jepang pada zaman kekaisaran, ya, atau yang paling kelihatan jelas adalah Vatikan. Apa? Negara Vatikan, negara yang dipimpin oleh Paus, ya. Nah, pemimpin negaranya itu adalah wakil Tuhan. Jadi ini namanya disebut dengan kedaulatan Tuhan. Dan sampai sekarang masih berjalan, ya. Kalau Indonesia dengan Jepang kan sudah tidak, ya. Nah, yang berikutnya adalah kedaulatan raja. Kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi milik raja dan keturunannya. Di Indonesia masih ada? Masih. Ya, walaupun sudah tercampur dengan sistem negara demokrasi, ya. Contohnya mana? Di Jogja. Nah, di Jogja itu dulu ada kerajaan Mataram. Maka kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Dulu ada Sriwijaya, dulu ada Majapahit dan sebagainya, ya. Maka kekuasaan ini ada di tangan raja. Ini zaman dulu, ya, Indonesia, Jepang itu, ya. Jadi seluruh ucapan yang diucapkan oleh raja itu merupakan satu undang-undang, merupakan satu aturan, merupakan satu hukum. Ya. Kalau istilah Jawa disebut dengan sabda raja itu menjadi hukum. Kemudian ada kedaulatan negara. Ada kedaulatan negara. Kedaulatan adalah satu-satunya kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibagi-bagi. Ada Jerman, ada Italia, ya. Ini waktu itu, ya, zamannya Hitler, zaman Mussolini, itu menjadi kedaulatan negara, menjadi pokoknya warga negara itu harus nurut kepada negara, kepada pemimpin negara. Zaman Hitler, ya, yang otoriter. Kemudian di Italia ada Mussolini pada waktu itu menjadi negara yang sangat otoriter. Kemudian yang berikutnya adalah negara kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi bernegara pada hukum. Jadi hukumlah yang mengatur segala-galanya. Ya, ini biasa istilahnya, ya, disebut dengan nomokrasi.
nomokrasi. Nah, nomo itu diambil dari kata norma, krasi kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi kedaulatan hukum. Indonesia masih mal itu ya, makanya dijelaskan, ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar itu ya, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka semua tindak tanduk pejabatnya, semua tindak tanduk warga negaranya, semua tindak tanduk bangsanya itu harus didasarkan kepada hukum. Kenapa? Karena negara kita negara hukum. Ya, nomokrasi. Kemudian negara kita ini juga punya kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, ini disebut dengan demokrasi. Nah, gitu ya. Jadi demo rakyat, ya, demos dari kata demos, kemudian kratos atau krasi itu kedaulatan. Maka demokrasi disebut dengan kedaulatan rakyat. Nah, di negara kita ini kan kedua-duanya ini ada. Ya, jadi ini bisa dilakukan ya, kedaulatan rakyat ini bisa dilakukan harus didasarkan kepada nomokrasi. Ya. Jadi demokrasi dan nomokrasi. Kedaulatan rakyat bisa jalan dengan baik, tertib, sesuai dengan peraturan kalau semua kekuasaan tertinggi oleh rakyat itu dilakukan berdasarkan hukum. Jadi harus diatur. Ya, maka Indonesia itu menganut sumbernya baik rakyat tetapi juga bersumber kepada hukum. Jadi kedaulatan rakyat didasarkan kepada kedaulatan hukum. Nah, itu ya. Ini saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin. Dan untuk lebih mendalami, ya, silakan nanti dijawab. Saya akan berikan kuisnya untuk kalian semua. Ya. Jadi setelah mendengarkan, memahami materi ini, tolong dijawab. Ya. 1. Apa sih kedaulatan itu, gitu ya? Pengertian kedaulatan. Apa sih itu? Gitu ya. Kemudian yang kedua, macam-macamnya apa sih? Macam-macamnya apa sih? Macam-macam kedaulatan. Kemudian yang ketiga, setelah Anda tahu apa kedaulatan, apa macam-macamnya, kemudian sumbernya, ya. Sumber kedaulatan itu apa saja? Nah, gitu ya. Silakan nanti dijawab melalui Google Classroom, atau kalau yang tidak bisa mengakses ya silakan nanti ditulis di buku kemudian difoto ya. Baik, itu saja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, dalam memahami sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.